Bung Toel, Yes. sedikit aja ya, catatan Anda tentang pertandingan kemarin malam. Kok sedikit? Indonesia. Kan banyak harusnya. Banyak yang sudah membahas ya, Tom. Anda Tapi tidak spesial yang saya bahas nanti. Oh ya, biasanya yang spesial itu sedikit. Yang tidak spesial banyak. Jadi Oke, gitu. saya minta sedikit karena itu saya tahu spesial. Strategi memajukan kick off jam 4 ternyata tidak efektif. Yang pertama. Ternyata yang megap-megap bukan Ira. Yang megap-megap malah Tom Haye. Kalau kalimatnya ingin mendongkrakkan ranking, berarti harus meningkatkan performa klub kita di level Asia. Caranya? Nah, sekarang caranya kita kaitkan. Apakah caranya dengan keputusan Liga yang menerapkan regulasi 8 pemain asing? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam prestasi. Inilah podcast di Toel bersama Bung Toel. Kita jatuh bersama, kita bangkit bersama. Itulah yang dinyatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Indonesia kalah dari Irak di ruang ganti. Bung Toel, Yes. sedikit aja ya, catatan Anda tentang pertandingan kemarin malam. Kok sedikit? Indonesia. Kan banyak harusnya. Banyak yang sudah membahas ya, Tom. Anda Tapi sedikit tidak aja. spesial yang saya bahas nanti. Oh ya, biasanya yang spesial itu sedikit. Yang tidak spesial banyak. Jadi Oke, gitu. saya minta sedikit karena itu saya tahu spesial. Oke. Silakan. Catatannya. Ya. Strategi memajukan kick off jam 4 ternyata tidak efektif. Yang pertama. Ternyata yang megap-megap bukan Ira. Yang megap-megap malah Tom Haye. Tapi nggak perlu nyalahin Tom Haye juga. Yang kedua, babak pertama oke. Memang strategi waktu kick off itu by design. Iyalah. Dan biasanya request by coach. Yes. Dan itu diiyakan tuh. Oke. Tapi menurut saya nggak jalan. Artinya nggak efektif juga gitu. Walaupun sudah dipuja-puji. Pelatih jenius sampai sedetil ini. Ternyata ya keleleran juga pemain kitanya gitu loh. Menit 60 kelihatan. Drop. Ya. Babak pertama main bagus memang. Tapi babak kedua pelatih Irak, catatan menurut saya sih bisa baca dengan cerdik lah. Kelemahan atau lubang-lubang yang bisa dieksplorasi sama Irak. Lalu dia melakukan pergantian pemain di babak kedua dan berhasil. Salah satunya press mereka lebih di atas babak kedua. Dan itu membuat kita nggak seleluasa babak pertama. Dan itulah cikal bakal mulainya kan kartu merah dari Jordi Amat. Sebaliknya pergantian dari... Ada penalti juga? Ya ada penalti. Lalu pergantian dari Sinteyong juga nggak mengubah situasi. Lebih ketika main dengan 10 pemain, memasukkan pemain baru dalam jumlah yang banyak, 3 kalau nggak salah pergantian pertama itu. Asnawi, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner. Supaya lebih bertenaga maksudnya, karena kurang pemain kan. Tapi itu juga nggak berjalan dengan baik. Terlepas dari Irak sebagai tim yang jauh lebih unggul dari Indonesia, apa yang fundamental dari pertandingan kemarin sehingga kita harus kalah 0-2? Di area sepertiga depan ofensif belum bisa bikin gol kan. Bukan nggak ada peluang, terutama di babak pertama. Ada beberapa. Peluang terbaik itu sebetulnya yang Rafael Struijk masuk ke dalam area penalti. Tapi kematangan Struijk terlambat. Dia harusnya dorong bola ke... Ada Shane Patinama di sana berdiri bebas. Tapi dia selesaikan sendiri dan diblok pemain Irak. Jadi soal kematangan, soal ngambil keputusan, soal kreativitas di lini depan dan finishing itu menjadi persoalan masih. Di training match lawan Tanzania juga begitu. Lawan Irak juga begitu. Nah sebetulnya persoalannya bagaimana kita memandang Irak saat ini gitu loh. Dengan komposisi pemain kita. Iya kan kemarin sebetulnya formasinya udah 8-3. 8-3 maksudnya apa itu? 8 naturalisasi 3 lokal.
Udah nggak lah, jangan gitu lagi. Ini udah Indonesia semua. Netizen bilangnya begitu. Jangan dipisah-pisah kayak gitu. Bukan soal pemisahan kayak begitu. Artinya apa? Harusnya lawan Irak, kita tidak dalam posisi inferior lagi. Maksudnya sekarang, amunisinya itu sudah lebih komplit. Jadi kan makanya waktu superior. Beberapa edisi kemarin, konten kan saya bilang minimal targetnya kan draw. Artinya harusnya nggak kalah. Anda minta menang. Yes. Kalau tidak bisa, draw. Yes. Seri. Betul. Karena apa? Karena dukungan, support. Formasi 8-3 itu bukan dikotomi naturalisasi dan lokal. Tetapi saya mau bilang bahwa saat ini support fasilitas itu, dukungan itu sudah sangat luar biasa. Masih mau kita bicara bahwa kita inferior di hadapan Irak kan enggak. Memang ada yang menyatakan kayak gitu, kita inferior. Bukan. Tadi kan Irak sebegitu kuatnya faktor apa gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu nggak, pede-pede aja. Makanya sebetulnya kan nggak harus itu lagi. Artinya target kemarin kan harusnya bisa menang. Tapi dengan perkembangan belakangan ini tim nasional kan yang kelas Asia, STE-nya diperpanjang, lalu apalagi naturalisasi tambah gitu loh. Sehingga Anda melihat kekalahan ini bagaimana? Maksudnya ini kan timnas akan terus berproses, Tom. Iya. Lagi proses. Jadi masih butuh waktu gitu. Ya, pendapat Anda. Ya makanya kemarin kalau kita mau jeli, itu kekalahan taktikal. Babak kedua, pelatih dari Irak, Kasas, itu bisa mengeksplorasi kelemahan kita di belakang. Kalau kita cermati di babak kedua, selain pressing di atas dari Irak mengganti pemain sayapnya nomor 13 dengan nomor 17, dan tipikal mainnya udah berani masuk ke dalam. Oke. Gitu loh. Beda di babak pertama, agak beda dengan main babak pertama. Babak pertama itu Irak turun retreat ke tengah. Babak kedua pressingnya dia ubah. Artinya kan ada yang dilihat oleh pelatih itu terhadap jalannya babak pertama. Lalu dia mengubah situasi itu. Ada yang namanya strength-nya pemain atau pelatih, ada juga weakness-nya pemain atau pelatih. Nah, dalam hal pelatih, karena kita kalah, weakness-nya apa dari coach ST? Ya, makanya ini yang kita mau buka. Ini tren yang normal-normal saja. Jangan menjadi sesuatu yang sensitif sehingga kita takut bicara. Itu memang Anda banget. Terus. Ketika kalah, contoh waktu lawan Gini, kan yang muncul nggak ada tuh diskusi, obrolan yang sifatnya sepak bola, analisisnya gitu loh. Yang muncul? Yang muncul nangis. Sinteyong nangis. Sinteyong kartu merahnya nggak pernah dibahas. Atau kualitas pertandingan nggak pernah bahas. Sedih karena kita gagal lolos. Ya itu yang dimunculkan kan. Seolah-olah itu menjadi agenda saja tertutup. Yes, gitu loh. Nah kemarin sebetulnya kalau kita mau bicara itu, ada juga pertanyaan sebetulnya. Satu hari menjelang pertandingan ada ada informasi bahwa Sinteyong ke rumah sakit tuh. Dibawa ke UGD gitu kan, stres atau apalah gitu kan. Sekarang kalau kita pelajari, berita itu, informasi itu tujuannya buat apa? Loh dia newsmaker, Tom. Dia kepleset aja bisa jadi berita. Newsmaker itu jurnalis mendapatkan berita itu atau dibocorkan? Ya bisa keduanya. Nah enggak, itu kan dibocorkan. Disampaikan. Tapi disampaikan lah. Disampaikan. Tapi yang menyampaikan bukan BTN juga. Bukan pihak yang terlibat langsung di tim nasional. Ini kan kalau kita menganalisis, dalam organisasi itu, siapa yang berhak ngomong tim nasional? Ini kan bukan orang tim nasional gitu, tapi membocorkan informasi bahwa Sinteyong dibawa ke rumah sakit karena stres. Kan begitu. Itu satu tentang orangnya yang ngomong, kalau kita bicara komunikasi. Terkait dia bukan orang yang bertanggung jawab di bukan orang BTN. Yang kedua, tujuan dari komunikasi itu disampaikan apa? News value. No, dalam konteks teknikal lawan Irak gitu loh. Korelasinya apakah itu mengganggu atau apa gitu kan? Nggak dapat juga kan? Iya. Karena begini loh. Kalau kita pegang tim menjelang pertandingan yang sangat krusial, apakah kita akan umbar pemain kita tiba-tiba
mengalami sesuatu lalu harus diberitakan atau dibocorkan, kan enggak kan? Atau pelatih kita kenapa gitu kan enggak kan? Maka sesuatu yang menurut saya sih ini apa ya tujuannya gitu loh. Saya nggak dapet poinnya gitu loh. Apakah supaya ada sebuah sisi heroik, gimmick dulu gitu loh. Supaya kalau menang nanti waduh makin seru lah ceritanya gitu loh. Dalam keadaan sakit, kurang sehat, stres gitu kan. Bisa menang. Gitu loh. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ketika saya mengamati sesuatu gitu loh. Ya itulah Bung Toel kalau sudah kritis. Tapi nggak adil juga kalau saya nanya kelemahannya tidak bertanya tentang strength-nya, kekuatannya. Bagaimanapun Sintayong walaupun kalah kemarin, tetap masih punya strength dong, Tom, kekuatan. Gimana? Justru ini adalah tim nasional sesungguhnya kan, senior kan, timnas utama. Justru sebetulnya dia dalam posisi harus menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah level Asia. Jadi kemarin memang harusnya kita bisa. Babak pertama aja bisanya tuh, ramenya tuh. Ya mungkin 15 menit awal ya. Enggak, 45 menit pertama oke lah, masih oke lah menurut saya sih. Anda pandang jadi saya nggak lihat strength-nya secara taktikal maksud saya gitu loh. Oh, tapi secara taktikal saya nggak lihat strength-nya. Jadi secara apa? Nah persoalannya kan tetap sama. Dia ketajaman lini depan kita kan nggak meningkat. Kecuali lawan Vietnam 3-0 di Hanoi. Begitu lawan yang di luar ASEAN kan repot kita. Ini senior kita bicara ya. Iya, senior. Tim utama. Ragnar udah masuk. Bukan nggak ada peluang, kritis chances ada kemarin. Cuma kalau kita lihat statistik Indonesia, passing akurat di daerah lawan itu lebih tinggi Irak. Oke. Passing akurat di daerah lawan ya, bukan di daerah sendiri itu tinggi Irak. Gitu. Position kalau nggak salah kita unggul. Yes. Ya kan? Nggak jauh. Berapa unggul? Ya kan, nggak jauh, tapi unggul. Tapi ternyata kita kalah juga hasil akhirnya. Yang spesifik itu kan itu statistik bahwa passing akurat di daerah lawan kita kalah. Oke. Apalagi yang krusial? Artinya kan ketika memasuki pertahanan lawan, setengah pertahanan lawan kan passing kita kurang. Seperti itu. Setelah itu apalagi yang krusial? Dari statistik akhir pertandingan. Apakah kita melihat taktikal yang baru? Enggak. Jadi copy paste dari yang sebelumnya. STY yang dianggap sangat menekankan stamina, fisik, ya betul memang kecenderungannya begitu, tapi kan nggak kelihatan di lapangan. Buah hasil itunya. Tom Haye kelihatan megap-megap. So dengan demikian catatan Anda untuk Coach Sintayong berangkat dari kekalahan kemarin untuk menghadapi Filipina nanti. Tanggal 11. Sebetulnya nggak ada alasan kan lawan Filipina kalah. Nggak ada alasan dengan materi yang kita punya. Tom kemarin masuk Filipina, siapa? Verdong pula. Lawan Vietnam, Filipina itu ngelawan loh. Ketat ya. Oh, ketat. Golnya Vietnam menang di menit 90 plus 5. Nggak gampang. Nah ini ancaman ya. Sebelumnya kita 1-1 main di kandang mereka. Iya. Orang memprediksi harusnya kita menang dong di sini. Iya. Tapi kayaknya Filipina sekarang dengan yang kemarin agak beda. Karena juga mereka melakukan perubahan-perubahan. Cuman nggak ada alasan juga bahwa kita nggak bisa menang dari Filipina gitu. Jadi harus menang. Harus menang. Sehingga kans untuk lolos babak 3 dan lolos Piala Asia putaran final tercapai 2 itu. Oke, tadi tentang STY, sekarang tentang pemain kita. Strength weakness-nya. Kekuatan dari pemain kita saat ini, Tom, yang senior ya sekali lagi, itu yang Anda lihat bagaimana? Walaupun kemarin kalah, Tom, tapi kan tetap kita punya pembeda lah. Pengaruh dari 8 pemain naturalisasi yang main di starting 11 itu sangat kelihatan. Saya nggak bilang Rizky Ridho jelek, Hernando Ari jelek, Marcelino jelek, enggak. Tapi faktor 8 itu memang pengaruh besar kan. Pemain naturalisasi. Iya. Nah ngomongin 60% pemain lokal, ori atau apa ya nyebutnya ya, yang sempat disinggung oleh Putra Nababan. Iya. Dia ingin 60% pemain timnas adalah yang ori, yang lokal punya.
Ya kan? Nggak semua naturalisasi atau diaspora. Ya Khususnya naturalisasi lah. Saya iseng menghitung line up kemarin saat menghadapi Irak, itu 50,8% dari semua skuad 23 ya kalau nggak salah, itu main lokal loh, ori loh. Artinya sudah hampir 60. Saya tidak melihat yang turun di starting 11. Itu kan cuma 3 ya? 3. Nah, pendapat Anda? Iya, saya membacanya justru ketika dia ngomong itu kan 60% yang di starting line up. Dia melihatnya dari kacamata starting line itu? Up, ya. Nggak melihat secara keseluruhan? Ya, dia ingin starting line up 60% kan maunya pemain original lah, ori lah, yang tidak diproses naturalisasi lah. Kan begitulah. Normal aja buat saya sih, dia kan punya dimensi politik. Kalau secara sepak bolanya yang nentuin main kan pelatih. Kan nggak bisa intervensi seperti itu. Tapi sebagai orang politisi yang ketok palu soal proses naturalisasi, normal-normal aja lah, wajar-wajar aja lah. Harapan itu ya, harapan itu normal aja. Dan ya itu tadi, ini kan soal saham sepak bola saya bilang. Ini kan soal rasa kita. Betul bahwa mereka yang naturalisasi itu sudah jadi pemain Indonesia, itu betul. Yang pernyataan Sen itu betul. Tapi maksud saya 8 itu kan yang melewati proses naturalisasi gitu. Nah sekarang kan kita bicara soal yang rasa kita membangun sepak bola. Saham sepak bola kita kan 3 di situ. 8 itu kan dibesarkan oleh sepak bola di mana negara dia besar itu kan. Yang menyentuh rasa Putra Nababan ya. Kalau sekedar menang kalah ya kita bisa menikmati itu sama-sama. Tapi apakah kita akan hanya jadi sekelompok orang yang menilai sesuatu berdasarkan menang kalah? Ataukah memang itu yang paling utama gitu loh? Kan begitu kan? Hanya bersorak-sorai gitu. Tapi kita nggak mengabaikan prosesnya gitu. Iya, janganlah. Kalau menurut saya jangan sekedar menang kalah. Iya. Ada salah benar juga. Ya, betul. Benar nggak? Ada salah benar. Patut tidak patut, gitu kan. Salah benar dalam hal apa? Kok Anda bilang betul dalam hal yang apa? pernah Anda ceritakan itu, Tuhan. Salah benar. Di podcast lain. Sebelumnya. Tonton sebelumnya. Oke, kemudian masih tentang timnas kemarin, Tom. Ya. Kalau kebanyakan juga kita ini nanti Anda ya lagi-lagi dianggap tidak menyukai STY, sentimen. Tapi saya pikir sebenarnya enggak. Ya, enggak perlu dijelaskan panjang lebar lah. Tapi kalau saya giniin, saya cover Anda, saya juga dianggap sebagai pro Anda. Sebab salah gue. Gue nanya keras tajam sama aja. Pokoknya ketika yang berdekatan dengan Toel atau sedikit. Tapi kita, maksud saya gini, objektif. Taktikal kemarin kan kita dieksploitasi di babak kedua. Kena gitu loh. Babak pertama kita start bagus, inisiatif bagus, sentuhan bagus, tapi ternyata kita nggak cukup. Main jam 4 itu supaya menguras Irak itu ternyata nggak kesampaian juga. Karena sebetulnya waktu training match aja, itu kan kelihatan juga. Ya, ada yang bilang STY lupa kali ya, itu pemain kan anak-anak Eropa banyak. Yang mana jam 4 itu masih agak sinar mataharinya kenceng. Memang harus lupa gitu ya? Hah? Emang harus lupa. Netizen, Tom. Iya, maksudnya STY pasti nggak lupa. Tapi artinya keputusan dia tidak tepat. Itu kan alasan netizen. Cuma kan kita nggak sebagai pribadi dewasa yang pernah ada di federasi kan nggak bisa itu diterima sebagai excuse. Oke, Bung Tuel. Ya. Adakah masih catatan Anda tentang timnas kita senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Nanti kan mau menghadapi Filipina. Sorotan sebetulnya pada STY sekarang. Bahwa harus menang menurut saya sih kan bukan sesuatu yang impossible. Karena lawannya Filipina. Kabarnya Pak Erik mau manggil khusus loh. Iya, harus evaluasi. Dengan perpanjangan, dengan segala tambahan fasilitas apapun dari bagian saya perpanjangan kontrak itu. Pak Erik memanggil khusus karena dia mungkin berharap banget jangan sampai kalah lawan Filipina. Betul. Kan bukan hal yang impossible juga lawan Filipina menang. Dan menurut saya sih harus menang. Dan bukan tidak mungkin juga bisa kita kalah. Iya, khawatirnya itu kan. Tapi kan nggak harus loh dengan apa yang sudah
kita berharap suntikan segala macam gitu loh. Nggak harus itu. Cuman dari kemarin sorotannya kan kepada tactical STY. Kan nggak jalan itu. Stamina yang digembar-gemborkan hebat tuh nggak jalan kemarin. Habis loh kita. Pergantian nggak mengubah situasi apapun gitu. Dan hampir textbook kan? Textbook. Hampir textbook pergantiannya. Textbook based on apa? Ya kita udah bisa baca gitu loh. Copy paste dari strategi sebelumnya. Ya misalnya kemarin Marcelino ganti Egy yang masuk kan begitu. Bek kiri langsung masuk Pratama Arhan gitu kan. Di tengah ketika Tom Hai ditarik keluar masuk si Jenner gitu kan. Kita Sandy Walsh ini. Dan itu nggak mengubah apapun gitu loh. Apalagi situasinya adalah kehilangan satu pemain. Karena textbook juga akhirnya pihak lawan juga bisa membaca ya. Maksud saya bukan hal yang sesuatu yang mengejutkan atau gimana gitu loh. Kita baca gitu loh. Improvementnya tidak muncul. Ya terutama menurut saya sih di sepertiga serang itu mana sih? Waktu lawan Tanzania nggak ada gol. Waktu lawan Irak nggak ada gol gitu loh. Baiklah Sportifiers, itu tadi pendapat Bung Toel tentang timnas kemarin saat dikalahkan Irak. Berikutnya topik bergeser ke Liga. Satu lagi. Apa? Yang tentang timnas. Apa? Jangan salahin pemain. Jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan kan. Jangan salahin Erando Ali yang blunder. Karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan. Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih kan. Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak. Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi mengcover itu semua gitu loh. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat situasi menjadi lebih sulit, bla bla bla. Itu sih normatif lah. Semua juga paham dengan 10 pemain pasti lebih sulit, apalagi lawannya Irak. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari dia nggak akan ini gitu loh. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Contoh kalau kita tarik soal kasus Elkan Bagot. Wartawan, pers, media bertanya soal Elkan Bagot pada Sinteyong. Itu kan normal. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan tanya aja lah ke Elkan Bagot. Masalah sebenarnya gitu. Nah, maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu loh. Jangan kita pemain itu saat ada sedikit masalah lalu kita menghargai saat mereka luar biasa gitu loh atau gimana gitu loh. Banyak melakukan kesalahan sendiri pemain kemarin. Banyak orang berpendapat seperti itu dan kayaknya diaminkan juga oleh Sintayong. Terus nggak ada kesalahan taktikal gitu. Nggak bisa counter lagi, kontak strategi. Setelah pelatih Irak Yesus Casas melakukan perubahan strategi di babak kedua. Kan kena di babak kedua. Berapa kali pemain Irak kalau saya perhatikan babak kedua itu lebih berani masuk. Masuk, maka terjadilah yang kartu merah Jordi Amat, terjadilah penalti yang Hernando Ari masuk keluar. Yang untungnya penalti itu kan keluar. Melambung gitu loh. Taktikal. Tapi Anda udah jelaskan tadi di depan. Ya, taktikal tanggung jawab siapa? Ya pelatih lah, coach. Yes. Anda udah jelaskan di depan tadi, yang belum nonton review dulu di depan. Rewind. Yep. Oke, well sekarang tentang liga kita. Yes. Geser. Tahun pertama ini prioritasnya Ketum Erick Thohir ini pada timnas. Dia pernah nyatakan itu juga kepada Anda ya? Akselerasi berarti kan? Oke. Jadi saya menyambut. Dia pernah bilang kayak gitu betul, kan? Betul. Jadi saya menyambut baik juga bahwa ada pernyataan itu. Dan memang harus. Karena apa? Karena timnas sama kompetisi liga nggak boleh sesuatu yang seolah-olah nggak nyambung. Tidak terkoneksi. Nggak boleh timnas ini seolah-olah menjadi menara gading gitu loh. Nggak nyambung lah sama liga gitu loh. Nggak ada benang merahnya? Ya, contoh ini sih contoh konkret aja. Soal kenormalan dalam sepak bola di banyak negara maju. Juara liga pasti menyumbangkan pemain yang mayoritas paling banyak biasanya ke timnas. Iya. Biasanya kan saya bilang. Kali ini Persib nggak ada yang kemarin masuk atau yang dalam pertandingan Irak dan Filipina itu masuk nggak ada. Tapi Borneo ada. Maklok tidak ada. Kan saya bilang juara liga kan. Maklok tidak ada, Rahmat Irianto tidak ada, Edo Febriansyah nggak ada. Nggak ada yang masuk.
tim dari juara liga kepada tim nasional. Itu loh. Dari Madura Malik Rizaldi masuk. Saya ngomong Malik Rizaldi sudah sejak awal musim atau pertengahan musim ya. Kalau Tuan ingat Malik Rizaldi. Sekarang Malik Rizaldi dipanggil, saya seneng berarti didengar, tapi setelah Yance Sayuri cedera. Jadi hanya sebagai pengganti. Dipanggillah Malik Rizaldi. Tapi apapun itu artinya ada perhatian. Karena seburuk-buruknya Liga 1 menurut saya potensi pemain itu tetap ada. Tinggal bisa nggak mengeksplor kualitas itu gitu loh. Jadi prioritas yang harus dilakukan kepengurusan PSSI dari Thohir terhadap sekarang Liga kan. Ini, concernnya kan pada peringkat. Memang dengan peringkat 28 di Asia dan 6 di ASEAN, jelas memukul lah. Tapi juga kita harus punya pengertian yang benar terhadap peringkat itu. Bagaimana tuh? Peringkat itu berdasarkan, misalnya kan kalau di ASEAN, Thailand, Malaysia, Vietnam, ketiga, keempat Singapura, 5 Filipina, 6 Indonesia kan. Apakah value kompetisi kita lebih rendah dibandingkan Singapura dan Filipina? Kan pasti bukan itu alasannya. Kalau bicara soal value kompetisi. Karena kompetisi kita diikuti oleh lebih banyak klub, animonya, fanatismenya luar biasa, pasti bukan itu faktor. Jadi apa faktor yang membuat Indonesia peringkat 8 dan 28 di Asia? Adalah soal performan klub kita di kancah AFC. Jadi AFC Club Ranking Competition itu ditentukan berdasarkan performan klub-klub kita di AFC, di level AFC di Asia. Sekarang ranking itu berdasarkan performa klub kita 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir? Dihitungnya 8 tahun terakhir. Jadi ada nilai koefisiennya. Ini kan sama dengan UEFA Coefficient Ranking gitu. Nah itu 8 tahun terakhir. Akumulasi dari poin-poin itulah yang menempatkan liga kita punya keterwakilan berapa di liga level AFC. Kan sekarang AFC mengubah format liga. Jadi kalau bicara kelemahan pengurus bukan pada kepengurusan Pak Erik dan juga Pak Iwan Bule, karena 8 tahun kan? Iya. Dari sebelumnya juga, gitu kan? Tenang PSSI. Terus? Jadi performa klub itu dihitung. Performa klub kita yang menjadi wakil liga kita di level Asia. Nah, itu yang akan menentukan posisi kita di mana di Asia. Di jatah mana kita masuk, gitu loh. Dan memang kalau kita tarik ke belakang. Periode 8 tahun terakhir itu literasi dari mana ya, Tom? Ya dari AFC lah. Memang ada ini. Ada perhitungannya. Ada koefisiennya saya bilang. Tahun yang paling ujung tuh berapa nilainya, berapa gitu loh. Jadi kalau klub kita berprestasi di Asia, bahasa sederhananya gitu, ya tentu kita akan punya nilai yang lebih besar. Sementara kalau kita lihat klub-klub kita kan begitu keikutsertaan di level Asia, AFC, itu kan selalu rontok di awal. Tom, indikatornya apa aja sebuah klub ini bisa dikatakan qualified? Apa aja yang Anda tahu? Jadi kan contoh seperti di Eropa, kan peringkat 1 sampai ini lolos Liga Champion gitu kan. Sama di Asia pun begitu. Sekarang strata kompetisi Asia tuh dibagi 3. AFC Champion League Elite. Yang elite. Sayangnya nggak ada keterwakilan kita di sana. Karena nilai kita itu tadi. Yang ada tuh Jepang, Korea, ya itu Saudi, di atas. Irak, Iran. Arab, Jepang, Korea, itu di atas tuh. Ya, Iran. Wakilnya juga banyak. Thailand juga masuk di sini. Oh ya? 1. Ya otomatis langsung di elite. Nah kita keterwakilan kita di Champion League Asia yang level 2. Ya, sama yang di level Challenge League. Gitu. Nah, ini keterwakilan kita dengan hasil kompetisi sekarang, Persib di AFC Champion League 2, Madura United di Challenge League-nya. Nah, sekarang seberapa hebat performa 2 tim inilah yang akan memberikan perolehan nilai gitu loh. Jadi nilai ranking itu berdasarkan performa klub kita di level Asia. Kembali lagi belum terjawab tadi tentang prioritas perbaikan, pembenahan dari liga kita yang harus dilakukan PSSI itu jadi apa? Jadi kalau kita ingin mendongkrakkan ranking, kalau kalimatnya ingin mendongkrakkan ranking, berarti harus meningkatkan performa klub kita di level Asia. Caranya?
Nah, sekarang caranya kita kaitkan. Apakah caranya dengan keputusan Liga yang menerapkan regulasi 8 pemain asing? Kan begitu kan? Ya. Regulasi yang baru. Yang apakah mungkin, dengan cara itu? Apakah dengan cara itu? Atau dengan cara lain? Atau dengan cara lain. Yang pernah ditempuh? Lagi-lagi akselerasi. Kita kan pernah ranking 8. Persipura waktu itu mainnya di Champions League Asia. Nah itu nilai kita besar pasti. Sayangnya tidak konsisten. Kenapa? Karena setelah pasca era kita pernah ISL di peringkat 8 di 2008-2009 kan turbulensi federasi kita dan kompetisi kita kan. Jadi pengaruh nggak? Pengaruh itu. Sementara Thailand kan selalu ada tuh wakilnya. Buriram, Muang Thong, Vietnam juga selalu masuk gitu loh. Saya tanyakan ini karena nggak banyak pengamat sepak bola yang menurut saya begitu care dengan liga. Semuanya ngomongin timnas, semuanya ngulik timnas. Kalaupun ada juga nggak dalam Anda. Bukannya saya berpihak pada Anda seperti Hinca Panjaitan, bukan saya membela Anda. Tapi kenapa? Kenapa seorang Hinca Panjaitan sampai membela Anda kayak begitu? Hah? Emang siapa Bung Toel gitu loh? Sahabatnya. Dia mau menyebut saya saudara dan sahabat. Gitu ya. Dalam sepak bola. Viral. Iya. Kalau dia Hinca Panjaitan ke-13, ini Bung Toel Guardiola ke-8. Ayo mati. Sebenarnya saya mau kejar ini tentang pernyataan Abang Hinca Panjaitan, tetapi ntar viral lagi Tom. Komen Anda lah tentang pendapat itu. GR nggak lo? Enggak GR. Di depan Menteri dan jajaran pengurus PSSI inti. Kecuali tidak ada PSSI Erik di situ. Terhormat aja sih. Selama ini kan beliau-beliau yang terhormat itu kan paling japri aja. Mengomentari apa komentar atau konten kita untuk hal-hal yang disepakati tentang integritas sepak bola, tentang kekritisan dalam melihat situasi, kadang japri aja, sepakat gitu, cocok atau gimana. Ini mereka ini siapa? Tapi ya misalnya contoh Hinca Panjaitan yang pernah menjabat sebagai Waketum PSSI dan PLT Ketua Umum, ya. Jadi hanya sebatas itu, nggak pernah. Sebetulnya udah lama nggak pernah ketemu secara fisik gitu loh. Paling tapi ada juga nggak yang mengkritisi Anda tuh kejauhan pendapat Anda offside. Ada yang ngingetin juga kan? Offside ada juga. Ada. Yang mengatakan jangan berisik juga ada kan? Iya para senior lah ya, mantan pengurus dan orang bola ini ya. Terutama kalau kaitannya itu sebetulnya dengan integritas sepak bola. Ini sebenarnya topik yang akan khusus kalau soal itu. Nah kalau bicara integritas sepak bola nih, bicara pernah tersandra atau nggak tersandra dalam ngurus bola ini kan? Iya, tapi kan kemudian rambu-rambunya banyak kan? Iya. Yang warning itu kan macam-macam caranya. Ada lewat teman atau mungkin lewat Tuan Yusuf. Iya. Dengan bahasa-bahasa yang halus maupun bahasa yang lebih eksplisit. Kan ternyata kalau kita bicara integritas sepak bola nggak semua happy kan? Banyak yang tidak suka Bung Toel, tapi banyak juga yang suka beliau. Pengalaman saya ngopi bareng dengan Bung Toel. Banyak anak muda minta foto bareng. Ini bukan belain lo. Iya. Tapi gue pikir lu akan ditampar, disambit, disiramin kopi, ternyata malah minta foto bareng. Ya jangan dong, maksudnya ditampar, disambit. Anak-anak muda gitu. Lirak-lirik, Bung Toel izin minta foto. Iya. Kan yang ini hater. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada yang ini ya. Iya. Di kafe itu biasa ada yang bekerja di dapurnya gitu. Ya minta foto juga. Sampai orang dapurnya juga, bukan pengunjung aja. Itulah kenyataan yang ada. Jadi kadang-kadang ya orang asal ini aja ya. Tapi itu kan pendapat ya. Lagi ambil kelulusan pun ada orang tua murid lain yang Bung Toel ya katanya gitu. Jadi di acara kelulusan anak kok minta foto. Ya, gitu. Saya pernah deg-degan nonton bola di GBK bersama Bung Toel berjalan beriringan. Ketika dia habis viral, ini kalau Bung Toel ada yang
mukul, ada yang apa ini, ngebelainnya gimana lah orang satu stadion. Mungkin mayoritas, tapi ternyata ada. Paling ada yang manggil-manggil, Bung Toel. Nggak ada yang memaki. Bingung gue dunia maya dengan dunia nyata. Betul. Oke, Bung Toel, ini kita rompinya keren. RSN, Rembuk Sepak Bola Nasional. Ini adalah sebuah komunitas orang-orang bola di WhatsApp group. Anggotanya ada 300 orang. Di situ banyak penggede-penggede sepak bola, pengamat. Grup bola paling berisik. Berisik sekali itu grup bola. Digawangi oleh Elisa. Tapi saya dapat banyak pengetahuan dari situ. Dan kita dikirimin jaket. RSN, Rembuk Sepak Bola Nasional. Anda pengamat bola, Anda pecinta bola. Kalau udah bisa masuk sini, Anda terhormat. Luar biasa. Bisa belajar ya. Bisa belajar karena di situ banyak. Ada mantan ketum, ya kan? Mantan sekjen juga ada. Wah, semualah dari era lampau sampai sekarang. Nah, Tuan ngomong-ngomong masih minat punya klub nggak? Kaitan dengan RSN. Gue punya uang nganggur 50 miliar, gue beli klub Liga 1. Jangan Liga 1 langsung dong. Terus? Dari grup ini kita bisa belajar. Gimana? Nggak usah langsung Liga 1. Emang kenapa? Tapi ada caranya. Kan cukup 50 M modal. Ya, tapi ada caranya. Tuan jadi exco dulu. Emang jaminan kalau jadi exco? Oh, jangankan 1 klub. 2-3 klub bisa lolos promosi. Kalau gua ngambil dari Liga 3, 2 gitu? Iya. Nah, makanya belajar di grup ini. Makanya Tuan harus jadi exco dulu. Ya itulah. Saya dengan Bung Toel. Ya. Itulah podcast di Toel. Kadang-kadang memang dia mentoel sana banyak sini. Yang ditoel. Banyak yang ditoel. Tapi sekali lagi sebelum kita closing, udah cukup lama pembicaraan kita tentang Liga lagi. Closing statement Anda dengan keinginan Pak Erick Thohir ketum terhadap pemenahan Liga. Sekarang kalau ingin naikin ranking Liga kita, maka keseriusan klub-klub kita untuk main di level Asia. Kalau yang terdekat berarti harus dorong Persib dan Madura. Tapi apakah caranya hanya dengan asing atau caranya dengan meningkatkan kualitas klub-klub Liga 1 itu? Makanya saya bilang toolnya apa? Toolnya adalah klub licensing AFC. Persib dan Madura United ya? Ya, karena yang berhak main di level AFC pun selain karena prestasi, karena juara Liga atau juara runner-up Liga, kan sebetulnya dilihat juga. Ya gue kalau jadi Borneo sedih juga loh gue. Gue juara musim reguler. Nilainya jauh. Kok nggak ikut gitu loh. Tapi ya itu kesepakatan, konsensus di antara mereka. Jadi nggak bisa digugat lagi. Lah makanya itu yang harus diperbaiki gitu loh. Menurut Anda? Iyalah. Kan di mana-mana liga seperti itu. Baiklah Bung Toel. Terima kasih Spotifyers. Inilah podcast di Toel. Jangan menghujat, jangan mencaci maki, karena semuanya demi kebaikan sepak bola nasional. Siapapun itu yang berpendapat, tidak terkecuali Bung Toel. Siapapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.